Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Saya ingin menyampaikan beberapa keluhan atau keresahan yang mungkin saya alami. Ini juga nyangkut kehidupan saya ya. Saya sering menemukan ini dalam beberapa lingkungan gitu. Oke, kita memang diperintahkan Allah, ya kan, untuk bertebaran di muka bumi dan berkelana untuk mencari ilmu agar apa? Agar bisa memahami perbedaan dan makna kebenaran. Nah, dari pencarian ilmu itu kan membuat manusia semakin luas wawasannya dan tidak mudah mengklaim suatu kebenaran dan menyalahkan orang lain. Jika diibaratkan itu seperti ini ya. Kita tuh seperti orang buta yang mencoba menjawab pertanyaan seperti apa gajah itu gitu. Ya, orang buta kan nggak bisa melihat gajah itu seperti apa gitu ya. Maka caranya mendeskripsikan gajah itu seperti hanya dengan memegangnya. Ada satu orang buta memegang belalainya aja dan berkata bahwa gajah adalah seperti apa yang ia simpulkan. Dan yang satu orang lain hanya memegang perutnya lalu bilang gajah itu sesuai dengan apa yang dia temukan. Jika tidak mencoba berpindah ke tempat lain, lalu membaca, maka kita mungkin akan sama-sama mengklaim kebenaran masing-masing tentang seekor gajah ini gitu kan, dan menyalahkan satu sama lain. Namun hasilnya mungkin akan berbeda jika seorang buta itu bijaksana. Awalnya mungkin dia akan meraba perutnya, lalu ia mencoba bergeser ke tempat lain, memegang belalainya, gadingnya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya. Maka si buta bijaksana kan tersenyum dan memberi kesimpulan dengan kebijaksanaannya. Tentu hal ini berbeda dengan kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Seperti orang-orang buta tadi ya, yang ketika baru megang perutnya aja udah bilang, "Oh, seperti ini," gitu. Memberi pencerahan kepada orang yang bersikukuh merasa benar terhadap pendapatnya dan menyalahkan pendapat yang lain mengenai seekor gajah yang pada kenyataannya tidak ada yang salah di antara mereka. Hanya saja terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan sehingga tak jarang timbulnya sebuah perpecahan. Ya kadang-kadang kita juga merasa ini sebagai ahli surga atau pemegang kunci kebenaran yang paling mutlak gitu ya. Parahnya lagi mungkin ada yang kita bisa jadi mengklaim bahwa kita lah yang paling benar dan mereka lah yang paling salah gitu. Dan kita yang paling berhak masuk surga dan mereka nggak paling paling nggak berhak masuk surga gitu. Ya dengan berbagai dalil ya, misalnya seperti hadis bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan akan masuk surga kecuali satu saja yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah memang benar seperti itu? Ya disinilah fungsi untuk terus membaca dan mencari ilmu gitu. Imam Ghazali yang digelari Hujatul Islam dalam sebuah kitab karya beliau Faisalut Tafriqah menuliskan bahwasannya ada riwayat lain yang menyatakan bahwa semua masuk neraka kecuali satu. Ini kebalikannya. Semua masuk neraka kecuali satu. Mungkin dari sini kita mengira bahwa hadisnya saling bertentangan gitu. Imam Ghazali aja mungkin menyatakan seperti ini. Mungkin saja semua riwayatnya sahih gitu. Kemudian Cak Nur juga komentar dalam buku Islam Nusantaranya mencoba mengkompromikan kedua hadis ini. Beliau bilang, riwayat yang menyatakan bahwa satu-satunya golongannya masuk surga itu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang tidak eksklusif. Golongan yang tidak eksklusif dan mau mengakui hak kelompok lain terhadap surga. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan golongan eksklusif.
Sedangkan versi yang menyatakan hanya satu kelompok saja yang masuk neraka mengarah pada kelompok yang mengklaim sebagai kelompok paling benar. Sungguh ekstremis ini memang. Ini keresahan banget. Ada sebuah hikmah juga di balik hadis-hadis tersebut gitu ya. Jika kita lihat dari sudut pandang yang lain bahwa kebenaran dan kesalahan itu perbandingannya 1 dibanding 72, maka dari itu jangan pernah lelah untuk merasa tersesat di jalan yang benar. Dalam artian gini, walaupun kita sudah ada di jalan yang benar, tapi kita harus mempunyai jiwa kritis agar keimanan kita semakin bertambah, bukan semakin lengah gitu. Surga adalah tempat kita bersama nanti tujuan akhir gitu ya, namun biarkan Allah yang menentukannya. Karena hal itu adalah hak beliau, hak Allah sebagai Sang Pencipta, dan amal kita selama di dunia tidak sebanding dengan mewahnya surga yang telah disiapkannya. Ya, kehidupan di surga waktunya sama di bumi, di dunia itu sangat berbeda sekali, dan kalau dihitung-hitung amal kita, modal kita untuk mendapatkan surga itu sangat kecil sekali kan. Demikian jika surga ditentukan dengan amal dan umur. Jika surga hanya ditentukan dengan amal dan umur kita yang enggak rata-rata nggak nyampe 100 tahun, itu kelihatannya sangat sedikit sekali gitu. Ya meskipun kita ngamal terus gitu kan, ngamal sholat terus kan belum tahu juga kita amalan kita apakah diterima atau enggak. Paling yang diterima cuma beberapa aja kan. Rahmat Allah begitu luar biasa, bahkan dalam sebuah diskusi dinyatakan, "Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada murkaku," gitu. Nah, memasukkan kita ke surga itu kehendak Allah. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah bisa masuk surga gitu. Dan Allah itu cinta banget sama kita. Ya tugas kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah ya beribadah dan menjaga keharmonisan sesama penciptaannya gitu. Nggak usah repot, nggak usah macem-macem, nggak usah saling menghina. Kalaupun Anda benar gitu, Anda nggak usah menghina yang berbeda dengan Anda. Belum tentu Anda itu maha benar kan gitu. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Atur aja perkara yang selanjutnya Anda atur, jangan mengatur apa yang menjadi haknya Allah. Nah, itu keresahan yang saya alami. Semoga nggak bertambah banyak sih keresahan-keresahan ini. Oh ya, jangan suka mengaku Anda paling benar dan mengklaim orang lain paling salah. Itu bahaya. Jadi lingkungan sosial, pemikiran, dan akan berdampak lebih panjang, perpecahan umat. Yang pegang kunci surga itu bukan kelompok tertentu. Yang berhak memasukkan surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.